Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Nah, seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Pack Chapter 4392, lanjutan dari kemarin ya guys. Setelah pertempuran sengit untuk waktu yang lama, dua Open Heaven Orde ke-6 terbagi rata. Tiba-tiba seorang melangkah maju untuk melaporkan, Tuan Gunung ketiga, Tuan Gunung keempat, sepertinya ada gerakan abnormal di kawah di sana. Genkin mendengar kata-kata itu dan melihat ke sana. Setelah beberapa saat dia berkata, ini adalah dua pengikut Orde ke-5 Lan Yuorou. Magma yang melonjak di bawah kawah ini harus dihubungkan oleh jalan bawah tanah. Kedua orang ini melihat situasinya. Mereka ingin melarikan diri. Siapa lagi di sana? Youya juga melihat ke sisi itu dan berpikir sejenak dan berkata, seharusnya anak itu yang menyakiti saudara laki-laki kedua sebelumnya. Sepertinya dia juga dipukuli oleh saudara laki-laki kedua dan itu tidak ringan. Sudah hampir 1 bulan dan dia masih mundur. Sekarang orang harus mengendongnya saat mereka melarikan diri. Genki mengangguk dan berkata, seharusnya saudara keempat ketiga orang itu akan diserahkan kepadamu. Jika kamu dapat menangkap mereka, kamu pasti akan mengganggunya pikiran Lan Yuorou, dan kemudian saudara kedua akan dapat bersantai. Zhouya ragu-ragu. Saudara kedua di sini. Genki tersenyum dan berkata, saudara keempat, jangan khawatir, dengan saya di sini saudara kedua akan baik-baik saja. Ketika waktunya tepat, saya akan menggandengan tangan dengan saudara kedua. Zhouya mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Melirik ke kiri dan ke kanan, selusin orang segera terbang bersamanya, mengejar ke arah di mana Chef dan yang lainnya melarikan diri. 100 km di depan, Koki membawa Yang Kai di punggungnya dan ingin bertiup di bawah kakinya. Akuntan itu memegang spoar emas di belakang. Melihat ke belakang, dia melihat orang-orang di belakang mengejar dan dia terkejut. Chef lari, mereka mengejar. Seperti yang dikatakan Genki, lava di bawah kawah bergelombang dan ada banyak lorong tersembunyi yang terhubung. Pemilik dan yang lainnya telah tinggal di sini selama hampir 1 tahun dan mereka telah terbiasa dengan medan terdekat. Hanya untuk berjaga-jaga agar tidak diblokir oleh orang lain suatu hari nanti. Pemilik pergi keluar ke pintu depan dan ada perkelahian dengan orang lain. Melihat situasinya tidak baik, Koki dan akuntan segera memimpin Yang Kai dan berlari dari pintu keluar lain. Meskipun gerakannya disembunyikan, jejaknya ditemukan. Sekarang tentara pengejar datang dan mereka berdua hanya bisa melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya hanya Open Heaven urutan ke-5 dan mereka juga harus membawa Yang Kai. Open Heaven Orde ke-6 seperti Zhouya secara pribadi mengambil tindakan. Dan ada lebih dari selusin orang di bawahnya, kekuatannya tidak seimbang sama sekali. Pada saat ini mereka hanya bisa mendapatkan secercah harapan dengan melarikan diri. Dan pada saat yang sama diam-diam berdoa agar pemilik baik-baik saja. Setelah mereka melarikan diri, dari beberapa saat wajah akuntan menjadi pucat dan berkata, Chef, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Wanita itu sedikit lebih cepat. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara Orde ke-5 Open Heaven dan Orde ke-6, kekuatan mereka berbeda jauh. Open Heaven Orde ke-6 dapat menangani 3 atau 5 tahap Open Heaven Orde ke-5 pada saat yang sama, dan kecepatan terbang mereka akan lebih cepat. Zhouya mengejar mereka dengan sepenuh hati dan bahkan jika Koki dan akuntan mencoba yang terbaik, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Melihat mereka semakin dekat, Koki melemparkan Yang Kai di belakangnya ke akuntan dan berkata, kamu bawa dia pergi dulu, aku akan memblokirnya sebentar. Akuntan itu menangkap Yang Kai tanpa ragu-ragu. Begitu dia menggertakkan giginya, dia meletakkan Yang Kai di pundaknya dan menggunakan kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat ini semakin mereka menunda, semakin sulit situasinya kedua orang itu. Di belakangnya, Koki itu menghela nafas kasar, sosoknya membengkak tiba-tiba. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa puluh meter. Berdiri di tanah, celemek di pinggangnya berkobar bertiup angin.
dan kata besar pembantaian di dadanya masih hidup dan kuat.